ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kemudahan dalam urusan dunia kita, dan tentu terlebih lagi dalam urusan kebaikan agama kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita dikumpulkan di dalam majelis ilmu yang mulia di Masjid Abdurrahman Jihad, yang meskipun apa yang Ana sampaikan nanti insya Allah bukanlah sesuatu yang baru dan mestinya sudah lebih dari cukup kajian, penjelasan ilmu dan nasihat yang sangat berharga yang antum dengarkan dari para asatidah, para ustadz yang mulia, para ustadz sunnah yang ada di Boyolali dan sekitarnya ini, ya, termasuk ada juga yang hadir di antara kita al-ustadz Muhammad Alwi hafizahullah ta'ala, yang beliau adalah senior kami waktu kuliah di Madinah, dan para ustadz yang lainnya yang tentu tidak kurang dalam memberikan nasihat kebaikan kepada antum semua. Jazakumullahu khairan. Baik, barakallahu fikum jamaah sekalian rahimakumullah. Hidayah mengenal Islam, kemudian mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para sahabat di dalam Islam ini adalah dua nikmat yang paling besar, dua nikmat yang paling agung yang Allah limpahkan kepada manusia. Dan barang siapa yang telah mendapatkan dua nikmat ini berarti telah terkumpul semua nikmat kebaikan yang paling agung yang Allah turunkan kepada manusia pada diri hamba ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar, nikmat yang agung kepada
Oleh karena itu ada salah seorang ulama tabi'in yang mulia, Imam Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah ta'ala, pernah mengatakan, nikmatani lillahi alayya la adri ayyuhuma a'zam. Ada dua nikmat yang Allah berikan kepadaku, aku tidak tahu mana di antara dua nikmat ini yang paling besar, karena dua-duanya sama besarnya, sama agungnya. An hadani Allahu lil Islam wa alla yaj'alani min haula'ir rawafid. Pertama, dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadaku untuk masuk Islam. Dan yang kedua, dengan Allah tidak menjadikan aku mengikuti pemahaman orang-orang Rafidhah, orang-orang ahlul bid'ah. yakni nikmat yang paling besar itu adalah seseorang diberi hidayah masuk Islam. Kemudian di dalam Islam dia mendapatkan hidayah untuk mengetahui jalan yang benar-benar menyampaikan dia kepada ridha Allah, yaitu jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Inilah yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam tafsir beliau Taisirul Karimir Rahman ketika menyebutkan makna doa dan permintaan kita di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, berikanlah hidayah kepada kami menempuh jalan yang lurus. Beliau menyebutkan al-hidayatu hidayatan. Hidayah di sini ada dua. Untuk bisa menempuh jalan yang lurus itu membutuhkan dua hidayah ini. Pertama, hidayatun ila sirat. Yang kedua, wahidayatun fis sirat. Hidayah untuk mengetahui jalan. Kita ketahui dulu jalannya, kemudian waktu menempuh jalan, di dalam jalan ini sendiri kita butuh hidayah. Karena di dalam Islam banyak orang-orang yang mengaku Islam padahal tidak sesuai dengan pemahaman Islam yang benar yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi kita bisa bayangkan seseorang yang dalam hidupnya dia masuk Islam, kemudian dia dapatkan hidayah untuk mengenal jalan salafus saleh, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, jalan keselamatan ketika terjadi perpecahan umat, ketika terjadi banyaknya fitnah, syubhat dan syahwat di akhir zaman. Kita semua tidak asing hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan satu golongan yang selamat ini, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Mereka adalah orang yang mengikuti petunjukku yang aku lakukan hari ini dan dan petunjuk para sahabatku radhiyallahu taala anhum ajmain. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, jalan keselamatan dan jalan untuk selamat, jalan terhindar dari kebinasaan. Inilah yang selalu diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dalam doa beliau yang terkenal dan selalu beliau ulang-ulang, Allahumma amitni alal islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, seorang hamba yang mendapatkan keberuntungan besar, dia bisa mengikuti kajian-kajian yang selalu membawakan dalil-dalil dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang sahih, kajian-kajian yang selalu menukil pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Adik-adik duduk. Yang menukil penafsiran dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Wallahi ini merupakan nikmat yang sangat agung, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Ya,
Setiap saat fitnah itu mengintai kita. Kita tahu syaitan telah berusaha, telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin." Maka demi kemuliaan-Mu ya Allah, sungguh-sungguh aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hamba-Mu di antara mereka yang terpilih. Banyak orang yang tergoda dan tersesat, entah itu kena fitnah syubhat maupun syahwat, fitnah kerancuan dalam memahami agama, sampai ada orang-orang yang semangat beragama juga kena fitnah ini. Kemudian ada orang-orang yang kena fitnah syahwat sehingga berpaling dari agama. Dan iblis laknatullah alaih dalam ayat lain menyebutkan wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan kamu tidak akan dapati ya Allah kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Artinya orang yang termakan dengan fitnah dan binasa karena itu banyak. Makanya yang selamat adalah orang-orang yang sedikit jumlahnya, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga, dimudahkan untuk meniti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, memang berpegang teguh di atas pemahaman Islam yang benar. Kita ketahui bersama ini sedikit jumlahnya di akhir zaman. Ghuraba, orang-orang asing. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba." Sesungguhnya Islam itu permulaan datangnya gharib, asing, di tengah kabilah Arab yang waktu itu mereka tentu saja menentang Islam, dan nanti akan kembali asing di akhir zaman. Maka beruntunglah orang-orang yang asing ini. Dalam sebagian riwayat di dalam Musnad Imam Ahmad dijelaskan mereka ini adalah unasun salihun fi unasin su'in kathir man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Mereka adalah orang-orang yang saleh, yang baik, yang jumlahnya sedikit di tengah-tengah orang-orang yang banyak, yang buruk dan banyak jumlahnya. Orang-orang yang menentang mereka lebih banyak daripada orang-orang yang mau mengikuti bersama mereka meniti jalan kebenaran ini. Di sini maksudnya menjadikan orang yang beriman itu bersabar menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah dan tidak perlu takut ketika melihat sedikit orang-orang yang bersama mereka. Kan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah mengingatkan kita, ya, sewaktu mereka memperingatkan tentang lebih banyaknya orang-orang yang menyimpang, mereka berkata, "Alaikum bi tariqil haqqi wa la tastawhishu li qillatis salikin wa iyyakum wa tariqal batil wa la taghtarru bi kathratil halikin." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan jalan yang benar, dan janganlah merasa ngeri, merasa takut karena sedikitnya orang-orang yang meniti jalan yang benar ini, dan hati-hati jauhilah jalan yang batil, serta jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mungkin di masjid dekat rumah kita masih bisa belajar kitab tauhid. Pembahasan yang paling penting dalam Islam, sunnah yang paling besar.
Kita masih bisa mempelajari kitab-kitab fikih tentang tata cara sholat, berpuasa, zakat, haji, umrah dan seterusnya yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi ini merupakan nikmat yang paling besar yang Allah limpahkan kepada manusia. Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah berikan nikmat hikmah, pemahaman agama kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa diberikan padanya hikmah ini, berarti Allah telah menganugerahkan kepadanya kebaikan yang banyak. Dengan sebab kita mempelajari ilmu ini, ilmu yang hak, ilmu yang bersumber dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, berarti kita meniti jalan keselamatan. Berarti kita meniti jalan yang akan menjaga kita dari kesesatan. Karena inilah jalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika menyebutkan golongan manusia yang beliau membagi menjadi tiga. Golongan yang pertama disebut sebagai alimun rabbani, seseorang yang berilmu yang mengajarkan kepada manusia ilmu yang sesuai dengan petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Golongan kedua yang selamat adalah wa muta'allimun ala sabilin najati, penuntut ilmu yang selalu berada di atas jalan keselamatan. Kenapa dia di jalan keselamatan? Karena dia mengikuti jalan Allah yang lurus, yaitu jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi keberadaan majelis-majelis ilmu ini, kajian-kajian sunnah ini, inilah yang akan menjadi sebab penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, menjadi sebab kita akan terhindar dari jalan-jalan yang menyimpang. Ingat, dan kita pernah dengar di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laqad taraktukum ala mithlil bayda, ala mithlil bayda lailuha kanahariha, la yazigu anha ba'di illa halik. Beliau bersabda, sungguh telah aku tinggalkan kalian, wahai umatku, di atas petunjuk yang putih bersih, yang terang benderang, saking terangnya sampai malamnya seperti siangnya. La yazigu anha ba'di illa halik, tidaklah menyimpang, tidaklah menyeleweng dari petunjukku yang terang benderang ini setelahku nanti, kecuali orang itu akan binasa. Orang itu akan binasa, ya, berpaling dari petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, pasti akan menjerumuskan kita ke dalam tipu daya syaitan, ke dalam jalan-jalan yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita juga mungkin pernah mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga sahih, yang diriwayatkan juga dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Abi Daud, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu.
Beliau berkata, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Thumma qala, hadza sabilullahi mustaqiman. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis lurus di hadapan kami dengan tangannya di tanah. Kemudian beliau bersabda, hadza sabilullahi mustaqiman. Inilah jalan Allah yang lurus. Satu jalan yang lurus. Thumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Setelah itu Rasulullah SAW membuat lagi garis-garis lain yang banyak di samping kanan dan kiri, garis yang lurus tadi. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, hadhihi subulun laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Inilah jalan-jalan lain yang menyimpang. Banyak, bermacam-macam. Yang lurus dan menyampaikan kita kepada ridha Allah hanya satu. Sudah begitu kata beliau, inilah jalan-jalan yang menyimpang. Tidak ada satupun dari jalan ini, artinya pada setiap jalan ini, jalan yang menyimpang ini, ada syaitan yang mengajak manusia untuk mengikutinya. Subhanallah, kalau bukan karena pertolongan dari Allah, bagaimana orang akan menempuh jalan satu yang lurus, sementara yang menyimpang banyak, ada lagi syaitan yang mempromosikannya. Sehingga orang tertarik untuk mengikutinya. Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab taufiknya tidak akan ada yang selamat. Setelah itu Rasulullah SAW membaca firman Allah di surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya inilah satu-satunya jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain yang menyimpang, yang banyak jumlahnya tadi, sehingga kalian akan terpisah dari jalan Allah. Demikianlah Allah perintahkan kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentu saja tidak ada seorang pun yang ingin celaka. Semua orang menginginkan keselamatan bagi dirinya. Akan tetapi tidak semua orang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar meniti jalannya yang lurus. Dan di sini kan kita tahu, syaitan itu memperdaya manusia dengan cara-cara yang akan menjerumuskan mereka terkadang dari arah yang mereka tidak sangka. Tadi kita sebutkan ada fitnah yang namanya syahwat, ada syubhat. Ada kerancuan dalam memahami agama. Fitnah ini bukan hanya menyerang orang-orang yang malas, tapi juga orang-orang yang semangat, orang-orang yang punya keinginan untuk beragama, tapi karena dia tidak mengenal jalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, akhirnya dia tersesat dalam keadaan dia menyangka telah melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya. Ini fitnah yang sangat berbahaya. Di dalam sebuah athar dari yang disebutkan oleh beberapa dari para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, yang secara riwayat athar ini lemah dari segi sanadnya, tapi dibawakan oleh para ulama ini karena maknanya benar. Tentang pernyataan iblis
ketika dia menggoda dan ingin menjerumuskan manusia dari jalan Allah yang lurus. Iblis pernah berkata seperti ini, ahlaktu bani Adam bidzunub fa ahlakuni bil istighfari wa bila ilaha illallah. Falamma ra'aitu dzalika bathathtu fihimul ahwa fahum yudhnibun wa la yatubun li'annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Iblis berkata, aku selalu membinasakan manusia dengan perbuatan dosa, maksiat. Jadi digoda manusia untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat. Tapi mereka balas membinasakan aku dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Dan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah yang Allah janjikan, dengan sebabnya pengampunan dosa-dosa. Berarti di sini iblis merasa kalah. Maka karena dia ahli menggoda, apa yang dia katakan? Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku melihat kenyataan ini, aku menyebarkan hawa nafsu, syubhat, kerancuan di kalangan manusia. Supaya apa? Setelah itu fahum yudhnibun wa la yatubun. Mereka berbuat dosa dan mereka tidak mau bertobat. Karena mereka telah menyangka melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya. Ini fitnah syubhat yang menjadikan orang melakukan perbuatan dosa, tapi dia justru menyangka melakukan perbuatan baik. Inilah jenis dosa bid'ah, kerancuan dalam memahami agama. Sehingga dosa jenis ini kita ketahui memang lebih disukai oleh syaitan. Karena orang yang melakukannya tidak merasa berbuat salah. Ada pernyataan yang kita mungkin juga pernah dengarkan dari nukilan salah seorang ulama salaf, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Sa'id ibnu Masruq Ats-Tsauri, ulama besar dari kalangan tabi'ut tabi'in rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblisa minal ma'siyati, al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Perbuatan bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat yang lain. Tentu selain perbuatan syirik ya. Karena perbuatan maksiat yang lainnya masih diberi taubat oleh Allah. Masih diberi ampun. Tetapi perbuatan bid'ah tidak diberi taubat, tidak diberi ampun oleh Allah. Lihat, iblis memilih jenis dosa yang manusia itu susah bertobat darinya, susah mendapatkan taufik dari Allah untuk memohon ampun dari dosanya. Karena dia merasa berbuat sebaik-baiknya. Tentu di sini maknanya seperti yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bukan berarti pelaku bid'ah tidak bisa bertobat, bukan. Akan tetapi maksudnya mereka itu terhalangi dan susah bertobat selama mereka belum menyadari bahwa mereka berbuat salah. Kebanyakan orang-orang yang kena syubhat kan dia merasa dirinya baik. Ya, bandingkan dengan pelaku maksiat, seburuk-buruknya orang yang melakukan perbuatan maksiat, kita lihat orang-orang yang suka mabuk-mabukan di pinggir jalan, di pasar atau di tempat-tempat yang buruk. Ya, kalau kita ajak mereka sholat misalnya, kadang-kadang ada yang beralasan, oh saya ini bukan orang yang suci, saya ini kotor, kan begitu. Masih merasa dirinya salah. Tapi coba lihat orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah yang kena fitnah syubhat. Mereka berani menceramahkan bid'ahnya di atas mimbar. Mengajak orang lain untuk mengikutinya.
Ini kan menjadikan apa? Menjadikan mereka susah untuk bertobat, karena bagaimana mungkin orang bertobat dari perbuatan yang dianggap tidak salah. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, ini juga termasuk nikmat besar ya. Nikmat besar kita mengetahui perbedaan antara sunnah dan bid'ah. Meskipun banyak orang-orang yang menganggap perbuatan itu baik, banyak orang-orang yang mengatasnamakan Islam mengikutinya, tapi kita tahu karena ini menyimpang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tahu itu adalah tersesat. Seperti pernyataan sahabat radhiyallahu taala anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua perbuatan bid'ah itu adalah sesat, meskipun dipandang oleh manusia sebagai sesuatu yang baik. Jadi ini semua menggambarkan bahwa ketika fitnah syubhat ini menimpa manusia, kadang-kadang menjadikan orang tidak sadar bahwa dia melakukan perbuatan salah. Sampai mungkin pernah kita dengarkan kisah tentang kelompok pertama yang menjempal dalam Islam, yaitu orang-orang Khawarij, yang mereka ini punya syubhat yang sangat besar. Ketika mereka menyimpang dari pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kemudian mereka memberontak di zaman khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika itu membawa satu syubhat yang besar, bahkan mengambil dari Al-Quran, yaitu mereka membawa slogan apa? La hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini orang-orang Khawarij kerjanya memberontak, ingin menggulingkan pemerintah Muslim dengan membawa alasan ingin menegakkan hukum Allah, sama seperti Khawarij yang terdahulu. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Bayangkan mereka memberontak kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, khalifah yang mulia, kemudian kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, apalagi pemerintah yang setelah mereka, setelah sahabat-sahabat yang mulia ini radhiyallahu taala anhum. Nah, disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Ali bin Abi Thalib ketika berjumpa dengan mereka menyatakan satu pernyataan yang menjadi kaidah penting bagi kita semua. Ketika mendengar mereka mengucapkan ucapan tadi, tidak ada hukum selain hukum Allah. Ini benar. Tapi kebenaran belum tentu digunakan untuk benar-benar mengikuti kebenaran. Ali bin Abi Thalib ketika mendengarkan ini mengatakan, kalimatu haqqin urida biha batil. Yang mereka ucapkan itu adalah kalimat yang benar, yang ditujukan di balik itu adalah kebatilan. Yang ditujukan adalah untuk membela kebatilan, membela pemahaman yang menyimpang. Akibat dari mereka tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang terjadi adalah mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Maka ini jamaah sekalian rahimakumullah menjadi contoh bagi kita bahwa pemahaman agama itu akan menyimpang dan tersesat kalau kita tidak merujuk kepada pemahaman sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita semua ingat makna firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, "Wa may yushakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul,
setelah jelas petunjuk di hadapannya dan dia menyelisihi jalannya kaum mukminin. Kaum mukminin yang ada ketika turunnya ayat ini adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk di hadapannya dan menyelisihi jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka nuwallihi ma tawalla, kami akan arahkan dia kepada kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita dua hidayah tadi. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa mempelajari dan mengikuti kajian-kajian sunnah. Tentu dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita maupun pada diri para asatidzah yang tentu ilmu mereka tidak akan seperti ilmu dari para ulama yang terdahulu. Akan tetapi alhamdulillah kebaikan ini akan terus ada sampai di akhir zaman, sampai menjelang hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan orang-orang yang ada di hatinya keimanan, ya, sehingga nantinya hari kiamat terjadi pada seburuk-buruk manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah." Akan selalu ada di umatku ini sekelompok orang yang memenangkan menampakkan kebenaran, yang selalu memperjuangkan kebenaran, tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala menjelang hari kiamat nanti. Barakallahu fikum, jamaah sekalian rahimakumullah. Maka meniti jalan sunnah ini adalah sumber keselamatan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah dengar perumpamaan yang disebutkan oleh Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, imam penduduk Madinah dari kalangan tabi'ut tabi'in yang mulia. Beliau pernah berkata, "As-sunnatu kasafinatin Nuh. Man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghuriqa." Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibaratnya seperti bahtera Nabi Nuh. Siapa yang ikut menumpang di atasnya maka dia akan selamat. Tapi siapa yang enggan untuk menumpang di atasnya maka dia akan tenggelam. Ya, kita ketahui fitnah itu tidak nampak. Fitnah-fitnah yang menyesatkan di akhir zaman banyak dan tidak nampak jelas kecuali bagi orang-orang yang berilmu. Dan ini diantara tipu daya syaitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan di dalam hadis yang sahih tentang dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kakita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran." Hendaknya kalian segera melakukan amal-amal kebaikan sebelum didahului dengan munculnya fitnah-fitnah yang bentuknya seperti bagian malam yang gelap. Bagaimana kita melihatnya? Ya, bentuknya seperti bagian malam yang sangat gelap. Ketika muncul fitnah ini, ada orang yang di pagi hari masih beriman, sore harinya dia telah menjadi kafir. Bayangkan ya,
Bukan imannya berkurang atau bukan imannya menjadi lemah, tapi langsung hilang. Padahal paginya dia masih beriman, dalam waktu beberapa jam saja langsung menjadi kafir. Ada orang yang sorenya beriman, besok paginya dia telah menjadi kafir. Syaitan memperdaya manusia dengan cara menjadikan fitnah itu gelap. Kalau kita tidak punya cahaya ilmu, pasti akan mudah terombang-ambing. Makanya kenapa dalam manhaj salaf itu menuntut ilmu itu sangat dimuliakan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan talabul ilmi itu adalah jalan menuju surga? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena ilmu itu memberikan cahaya. Syaitan itu sukanya gelap-gelapan, memadamkan cahaya agar dia bebas. Menjerumuskan hamba ini masuk jurang sana, karena gelap. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Talbis Iblis, ketika membahas tentang perangkap syaitan, beliau berkata, wa'lam anna awwala talbisi iblisa 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi li'anna al-ilma nurun fa idza atfa'a masabihahum khabbatahum fi dhulami kaifa syaa'. Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala berkata, ketahuilah sesungguhnya talbis, pengkaburan pertama atau perangkap, jebakan pertama yang dipasang oleh iblis untuk menyesatkan manusia adalah memalingkan mereka dari ilmu agama. Tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu. Apa alasannya? Li'annal ilma nurun, karena ilmu adalah cahaya, penerang. Sehingga kita bisa menerangi langkah kita untuk meniti jalan yang lurus, melihat perangkap dan jebakan syaitan untuk kita hindari. Inilah ilmu. Maka iblis ketika berhasil memalingkan manusia dari ilmu, artinya dia memadamkan cahaya lampu penerang mereka, maka dengan itu dia bebas khabbatahum, menyesatkan mereka di dalam kegelapan sesuai dengan keinginannya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, menuntut ilmu agama, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya berpegang teguh dengan bimbingan dari Allah. Makanya ilmu disebut dengan dalil, pembimbing, penuntun. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, man faraqad dalil dhalla sabil. Barang siapa yang menjauh dari dalil, menyelisihi dalil, maka pasti jalannya akan tersesat. Jadi inilah yang akan membimbing kita, yang akan menjadikan kita selalu terhubung dengan bimbingan dan petunjuk Allah selama kita masih belajar sunnah, masih mengkaji petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ada pernyataan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang Al-Qur'an sebagai sumber ilmu yang paling bermanfaat. Beliau berkata, Kitabullah hablullahil mamdud bainas sama'i wal ard. Kitabullah Al-Qur'an ini merupakan tali Allah yang terbentang antara langit dan bumi. Artinya orang yang mengikuti petunjuk Allah dalam Al-Quran, yang tentu yang menjelaskan maknanya adalah
sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia selalu berpegang dengan tali Allah yang Allah bentangkan antara langit dan bumi. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan petunjuk Allah, barang siapa yang berpegang teguh dengan petunjuk Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dialah yang akan selalu terbimbing untuk meniti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, berpegang teguh dengan sunnah, selalu menghadiri majelis ilmu yang dijelaskan, diterangkan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ini merupakan jalan keselamatan. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan tabi'in, Imam Az-Zuhri, Muhammad ibnu Muslim, ibnu Ubaidillah, ibnu Abdullah, ibnu Syihab Az-Zuhri, imam besar dari penduduk Madinah di zaman tabi'in, pernah mengatakan, kana man madha min ulama'ina yaqul al-i'tisamu bisunnati najatun. Para ulama kami yang terdahulu, yakni para tabi'in senior dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka senantiasa mengatakan al-i'tisamu bisunnati najatun. Selalu berpegang teguh, selalu menetapi sunnah, komitmen terhadap sunnah, ini adalah sebab keselamatan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, ya, di antara sebab terbesar, sebab kebaikan yang terbesar yang ada di akhir zaman ini adalah kajian-kajian sunnah. Inilah yang seharusnya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi di dalam kajian-kajian yang membahas tentang tauhid, tentang keimanan, tentang masalah akidah, prinsip-prinsip dasar agama. Wallahi ini yang akan menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah. Kita ingat, istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan salah satu kebutuhan kita yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, istiqomah dunia dan akhirat itu adalah ketika kita berpegang teguh dengan sunnah yang paling besar, yaitu memahami dan mengamalkan dengan baik dua kalimat syahadat, la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Di surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan hati orang-orang yang beriman, menjadikan dia istiqamah bil qawli tsabit, dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia sampai di akhirat nanti. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Di sini ada penyebutan al-qaulu tsabit, ucapan yang teguh, menjadi sebab kita selamat dalam kehidupan dunia, diteguhkan iman kita di dunia sampai di akhirat. Ucapan yang teguh ini ditafsirkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan dua kalimat syahadat yang dipahami dan diamalkan dengan benar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal muslima idza su'ila fil khabri fayashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah fadzaka qauluhu fadzakarul ayat. Orang yang beriman ketika dia ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dalam kuburannya, maka dia akan mempersaksikan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Itulah makna firman Allah. Kemudian beliau membaca ayat tadi. Pembahasan tentang makna la ilaha illallah
kandungannya, konsekuensinya, pembatal-pembatalnya. Kemudian syahadat Muhammad Rasulullah, maknanya, penjabarannya, konsekuensinya. Itu dibahas di mana kalau bukan di dalam kajian-kajian sunnah? Ini merupakan sebab utama untuk keselamatan kita. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, ya, sekali lagi bersyukurlah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan mengenal Islam, kemudian mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini berarti Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling mulia, karunia terindah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi manusia di muka bumi ini, dan hendaknya kita mensyukurinya dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk meraih kemuliaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Inilah nasihat yang ingin kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas keterbatasan sehingga mungkin penjelasannya agak kurang karena kondisi suara anak yang lagi serak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita kebaikan dan istiqamah serta keutamaan-keutamaan dan kemuliaan di sisinya dengan kita selalu berpegang teguh dengan petunjuknya dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di akhir hayat kita. Demikianlah kajian kita di malam hari ini. Kita kumandangkan adzan dulu baru kita lanjutkan dengan bertanya jawab sebelum kita melaksanakan sholat isya insyaallah. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalat. Hayya 'alas shalat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Iya, barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan
dari jamaah sekalian. Saya persilakan. Mungkin yang akhwat bisa dengan tulisan ya. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustaz, bahwa tadi yang disampaikan, saat ini berkembang pesat mengenai kajian-kajian sunnah di lingkungan kita. Alhamdulillah. Cuman ada satu pertanyaan yang bukan mengganjal, tapi kiat gimana bahwa itu benar-benar kajian sunnah. Ini kan sekarang berkembang. Ada yang ini mengatakan bahwa ini kajian sunnah, ini kajian sunnah, kajian sunnah. Bagi awam seperti kami yang baru mengenal ini, kiat apa yang perlu kami ketahui betul gitu ya, misalnya bahwa oh inilah yang kajian sunnah. Kadang-kadang yang disampaikan kan juga oh ini Quran, ini sunnah, ini Quran, ini sunnah. Itu gimana kiatnya Ustaz? Makasih Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik dari Bapak yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Iya, yang namanya kajian sunnah, yaitu yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, pasti akan terlihat dengan izin Allah dari apa yang disampaikan dalam kajian tersebut. Kalau orang sekedar mengatakan dia membawakan Al-Quran mungkin bisa, atau membawakan hadis bisa, tapi nukilan dari para sahabat rata-rata mereka tidak bawakan. Nukilan dari penafsiran para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, misalnya tafsir Ibnu Katsir, apalagi penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, apalagi penjelasan nukilan dari para ulama yang terdahulu. Rata-rata mereka menyampaikan Al-Quran, hadis ditafsirkan sendiri. Sementara kita tahu kajian-kajian sunnah pasti banyak menukilkan. Bahkan nanti dalam kajian tersebut, buku yang dijadikan rujukan pun buku-buku yang bersumber dari kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini bisa kita lihat dari apa yang disampaikan dalam kajian tersebut. Makanya ini termasuk yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarhus Sunnah ketika mengingatkan hal ini. Beliau berkata, "Fandur rahimakallah kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassatan fala tasta'jilanna wala tadkhulanna fi syai'in min dhalika hatta tas'ala wa tanzura hal takallama bihi ahadun min as-sahabati radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in au ahadun min ulama'i hadhil ummah." Jadi perhatikan dan telitilah, semoga Allah merahmatimu, setiap orang yang menyampaikan ilmu di hadapanmu, yang menyampaikan tentang agama, jangan tergesa-gesa mengikutinya, jangan tergesa-gesa masuk sampai kamu tanyakan dan kamu lihat apakah ucapannya itu seperti yang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain atau dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu kiatnya. Atau bertanya kepada ustadz kita. Ada ustadz yang kita percaya, alhamdulillah, ustadz yang selalu kita mengambil ilmu dari mereka, yang sudah kita yakini sebagai ustadz yang berpegang teguh dengan sunnah, wala nuzaki alallahi ahadan, tentu saja. Tanya kepadanya, ustadz, ada di daerah kami yang menyampaikan seperti ini, apakah ustadz mengenalnya, dan seterusnya. Ini kita boleh bertanya seperti itu. Dan kami sendiri para ustadz senantiasa masih bertanya kepada para ulama kita yang kita kenal, yang ada di Madinah atau ada di Arab Saudi atau di tempat yang lain. Jika ada seorang syekh misalnya yang datang ke Indonesia, kita tanya kepada para ulama kita, karena mereka yang lebih kenal. Jadi kita bertanya, ya, senantiasa para ulama sejak dulu sampai sekarang mereka saling menanyakan tentang orang-orang yang menyampaikan ilmu agama. Makanya dalam ilmu hadis kita merujuk kepada penjelasan para ulama jarh wa ta'dil tentang menilai seorang rawi, apakah dia ini terpercaya dalam penyampaian riwayat atau ada kekeliruannya, atau bahkan riwayat-riwayatnya adalah riwayat-riwayat yang palsu dan seterusnya. Jadi kita bertanya kepada orang yang berilmu tentang
seseorang yang menyampaikan pemahaman agama di hadapan kita, dan tentu saja harusnya kita berhati-hati dalam mengambil ilmu agama. Kalau seandainya sudah cukup ada orang yang sudah kita kenal benar-benar dia punya kapasitas ilmu yang kuat, pemahamannya juga direkomendasikan oleh para ustadz yang lain, maka cukup kita belajar di orang-orang yang sudah pasti ini. Tidak asing bagi kita pernyataan dari ulama tabi'in senior Muhammad ibnu Sirin yang mengatakan, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama yang kamu pelajari menentukan kebaikan agamamu, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Nah, barakallahu fiik. Silakan yang lain kalau masih ada. Ya, silakan. Oh, cukup. Cukup, ya. Dari Ahwat tidak ada pertanyaan? Ya, kalau cukup pertanyaannya maka kita cukupkan sampai di sini kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah yang atau kurang berkenan. Kita akhiri sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu